Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, kemudian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, dan tentunya protokol kesehatan tetap dijalankan. Ingat, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu memakai masker. Baik, minggu kemarin kita sudah melaksanakan mid semester, dan sekarang kita memasuki materi pembelajaran baru. Bisa dilihat di LKS di bab 3 halaman 29 tentang budidaya ikan konsumsi. Jadi kita akan membahas tentang budidaya ikan konsumsi. Nah, kenapa kita akan membahas bidang budidaya bidang studi? Yang pertama, perkembangan usaha budidaya ikan konsumsi ini telah sampai di pedesaan. Budidaya ikan konsumsi sangat menguntungkan, mengingat pada saat ini banyak masyarakat yang gemar makan ikan konsumsi. Budidaya ikan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting saat ini dan masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan ikan merupakan salah satu jenis pangan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yang memiliki harga jual relatif murah dan memiliki kandungan gizi yang lengkap. Dengan mengkonsumsi ikan, kebutuhan gizi manusia akan terpenuhi. Nah, apa sajakah jenis-jenis ikan konsumsi itu? Itu yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas tentang budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, kita akan membahas tentang komoditas ikan konsumsi. Kemudian nanti sarana dan peralatannya dalam pembesaran ikan konsumsi. Kemudian persiapan wadah budidaya ikan konsumsi. Kemudian pemeliharaan ikan konsumsi. Kita masuk ke materi pertama, komoditas ikan konsumsi. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sana ada beberapa macam ikan. Nah, pastinya tentu tahu ikan apa saja itu. Dan yang paling terkenal di daerah kita itu yang paling atas nomor pertama, yaitu ikan lele. Hampir seluruh rumah yang ada di daerah kita ini memiliki kolam ikan lele, karena kampung kita sudah dijuluki sebagai kampung lele. Baik, komoditas ikan konsumsi itu menjadi 3 sektor, dibagi menjadi 3 sektor. Yang pertama, budidaya air tawar, kemudian budidaya air payau, dan yang ketiga, budidaya air laut. Jadi ikan memiliki area hidup. Yang pertama itu di area air tawar, kemudian air payau, dan yang ketiga di air laut. Kita bahas satu persatu. Ikan air tawar. Ikan air tawar Indonesia sangat beraneka ragam, tersebar di perairan tawar seperti di sungai, rawa, waduk, dan danau. Ikan-ikan yang selama ini sering ditemui pada daerah-daerah tersebut, sebagian sudah dibudidayakan di Indonesia. Ikan-ikan tersebut dapat dibudidayakan dalam wadah kolam, keramba, jaring apung, dan dalam wadah mina padi, jadi dicampur dengan tanaman lain. Nah, ini yang termasuk ke dalam ikan air tawar. Ikan apakah ini?
Ya, ini adalah ikan emas. Ya, ini adalah ikan emas. Secara taksonomi, ikan emas tergolong dalam marga Cyprinus. Ikan ini dipercaya telah dipelihara sejak 475 sebelum Masehi. Di Indonesia, ikan ini mulai dipelihara sejak tahun 1920. Ikan ini berasal dari daratan Eropa dan Tiongkok, sedangkan yang dibudidayakan di Indonesia diduga berasal dari daerah Tiongkok Selatan. Ini ikan mas. Nah, ini kawan ikan mas sering dicampur dengan ikan mas dalam pemeliharaannya, yaitu ikan nila. Ikan nila asalnya dari sungai Nil dan perairan di sekitarnya. Ikan ini diduga telah dipelihara sejak zaman Mesir purba. Ikan yang diintroduksi dari Afrika bagian timur pada tahun 1969 ini mudah untuk dibudidayakan. Kemudian untuk memberikan pakannya pun cukup mudah. Ikan nila suka dengan dedaunan. Nah, ini yang jadi primadona di daerah kita, ikan lele. Ikan yang termasuk dalam keluarga Clarias ini mudah dibudidayakan dan dapat dipelihara dengan padat tebar yang tinggi. Nah, kita sering melihat tetangga kita ataupun di tempat kita sendiri memelihara ikan lele. Nah, ini sering kita jumpai di toko, di warung-warung rumah makan yang sering digulai, disambal, digoreng, dan sering dicari orang. Itu ikan patin. Ikan patin masih sekerabat dengan ikan lele dan baung, yang merupakan ikan yang memiliki kumis. Ikan ini merupakan ikan yang memiliki citra rasa yang enak apabila sudah diolah. Itu ikan patin. Dan ini satu lagi ikan yang tergolong ikannya besar, itu ikan gurame. Gurame merupakan ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan ikan unggulan perikanan budidaya ikan. Ikan ini memang berbeda dengan ikan air tawar lainnya yang cenderung mudah dibudidayakan. Gurame termasuk ikan yang membutuhkan perhatian lebih dalam membudidayakannya. Namun hal itu sebanding dengan harganya yang cukup mahal. Oke, ini ikan mas, ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan ikan gurame. Lanjut kita bahas tentang ikan air payau. Jenis ikan air payau yang biasa dikembangkan, yang pertama ini ikan bandeng. Ikan bandeng atau bandeng, bahasa latinnya itu canos, merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Dagingnya putih, seratnya halus, dan rasanya gurih. Ini ikan bandeng. Kemudian ada ikan kerapu macan, atau bahasa latinnya Epinephelus puscogutatus. Adalah sejenis kerapu yang menghuni perairan Indonesia Pasifik. Bersama-sama dengan kerapu kerang, ikan ini merupakan ikan tangkap yang populer di Nusantara. Ini jenis ikan air payau. Kemudian ada ikan kerapu bebek atau juga disebut dengan kerapu tikus. Ikan ini ditemukan di Australia, Cina, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Kenya, Malaysia, dan yang negara-negara lainnya. Habitat alaminya adalah karang laguna pantai.
Kemudian ada ikan kakap putih atau barramundi. Ikan kakap putih dikenal sebagai ikan yang menggiurkan. Ikan ini dapat hidup di daerah tropis maupun semi tropis. Nama lain yang biasa dikenal para pemancing di Indonesia, Pasifik atau Asia dan Australia adalah barramundi, bara, giant perch, palmer perch, nila perch. Di Kepulauan Riau dikenal sebagai ikan gelam. Itu ikan kakap putih. Kemudian jenis ikan air paus lainnya adalah ikan belanak. Tidak banyak yang mengenal ikan belanak, padahal ikan ini sudah dapat dibudidayakan. Persebaran perikanan budidaya jenis ikan ini memang belum banyak. Budidaya ikan belanak hanya dapat ditemui di Pulau Jawa dan sebagian di Pulau Kalimantan. Nih jenis-jenis ikan air payau: ikan bandeng, ikan kerapu macan, ikan kerapu bebek atau kerapu tikus, ikan kakap putih, dan ikan belanak. Lanjut kita kepada ikan air laut. Ikan laut adalah spesies ikan yang hidup di dalam air laut. Ikan laut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar garam dalam cairan tubuhnya. Apa saja yang termasuk habitat ikan air laut? Yang pertama ada ikan kakap atau ikan kakap merah. Ikan kakap ini terbagi dua, ada kakap merah, red snapper, dan kakap putih, white sea bass. Sekalipun sama-sama bernama kakap, kedua ikan ini berasal dari suku ikan yang berbeda. Kakap merah disebut sebagai favorit dari chef profesional karena mudah dipadu-padankan dengan aneka bumbu dan dagingnya yang tebal. Kemudian ini yang sering dibelanja ibu-ibu kita di pasar dan sering kita jumpai di pasar, ikan kembung. Ikan kembung ini berasal dari keluarga yang sama dengan ikan tongkol, tuna, dan cakalang. Ikan kembung berukuran lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Namun, secara harga, ikan kembung jauh lebih murah. Selain digoreng, ikan sering diolah menjadi sambal matah, pepes, dan pesmol. Itu ikan kembung. Kemudian ikan makarel. Nah, kalau kita bicara dengan ikan makarel, sering kita jumpai ikan ini sudah dikalengin, ya, sudah dikalengkan menjadi sarden. Nah, ini sering kita jumpai di supermarket. Itu namanya ikan makarel. Kemudian ikan baronang. Nah, ini ikan merupakan ikan laut dangkal pemakan tumbuh-tumbuhan. Dikenal sebagai ikan samadar di Maluku dan ikan biawas di Jawa Tengah. Panjang baronang itu bisa mencapai 20 sampai 45 cm. Bentuk tubuhnya melebar dan memipih dengan sisi-sisi kecil sesuai jenisnya. Itu ikan baronang. Oke, itu ikan baronang ya, penghuni habitat air laut. Kemudian ada ikan tenggiri yang sama ya. Ikan tenggiri itu berasal dari keluarga yang sama dengan ikan tuna dan kembung. Ini ikan tenggiri. Tenggiri juga dapat dimasak dengan bumbu rempah khas Bangka Belitung, gulai, tauco.
pindang, atau saus tomat. Kemudian lanjut, setelah ikan tenggiri ada ikan tongkol. Nah, ini sering jadi viral ikan tongkol ini sejak ada tebak-tebakan nama-nama ikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Ayo sebutkan ikan-ikan yang ada di Indonesia. Nah, ikan tongkol lah yang menjadi viral. Oke, setelah ikan tongkol ada namanya ikan cakalang. Ikan cakalang ini memiliki warna lebih terang dibandingkan tongkol, sehingga sering disebut tongkol putih. Perbedaan utamanya terletak pada bentukan badannya yang lebih gemuk dibandingkan dengan tongkol. Itu ikan cakalang, hampir sama dengan ikan tongkol. Kemudian habitat ikan air laut yang lainnya adalah ikan tuna. Indonesia merupakan salah satu penghasil ikan tuna terbesar di dunia. Tuna dikenal memiliki nilai komersial tinggi karena berukuran besar. Tuna dewasa itu beratnya mulai 35 hingga 350 kilo. Dagingnya berwarna merah dan merah muda. Tuna segar selain untuk sushi itu makanan mentah, dan sashimi juga sering diolah dengan bumbu balado, kuah kuning, saus teriyaki, saus tiram, sup, hingga tongseng. Tuna juga termasuk paling mudah dicari olahannya seperti bakso, abon, kemudian ikan kering, atau dikalengkan dengan mayones. Nah, ini adalah jenis-jenis ikan yang hidup di habitatnya masing-masing. Ada yang hidup di air tawar, kemudian air payau, kemudian juga ada yang hidup di air laut. Nah, Indonesia kaya dengan habitat lautnya karena sebagian besar Indonesia termasuk perairan. Jadi kita mesti bangga dengan negara kita yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Nah, tugas kita adalah untuk menjaganya dengan baik dan melestarikan kelangsungan hidupnya sehingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Jadi dengan mempelajari materi ini, mudah-mudahan kita memahami bahwa sumber daya alam Indonesia cukuplah besar yang dapat kita manfaatkan dan kita olah menjadi komoditi-komoditi yang mampu meningkatkan perekonomian rakyatnya. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita jumpa minggu depan dengan materi berikutnya. Lebih kurang mohon maaf dalam penyampaian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.